Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya saya sapa ayah bunda semuanya. Apa kabar ayah bunda? Mudah-mudahan ayah bunda semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan juga tentu saja rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ayah bunda, hari ini adalah hari terakhir parenting kita di tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021, dan kita tutup dengan review. Jadi kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari bersama dalam 1 tahun ini. Mungkin dimulai pada saat dulu yang pertama kali adalah Ustadz Misbahul Huda. Waktu itu kita launchingnya, baru setelah itu ada Mandi Parenting Webinar. Nah, ayah bunda, pada hari ini kita akan mereview kembali, bersama-sama kita belajar kembali, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Ayah bunda, untuk sub pokok bahasan parenting itu kalau disederhanakan ada 5 poin ini. Yang pertama adalah, karena ini parenting, ilmu tentang keorangtuaan, jadi tentang bagaimana kita mengasuh, mendidik anak-anak kita, maka poin titik fokusnya yang pertama dan utama bukan anak, tetapi adalah orang tua. Jadi untuk itu yang pertama, materi sub pokok bahasan parenting yang paling utama adalah pembentukan kualitas perbaikan kualitas orang tua. Lalu yang kedua, perbaikan kualitas hubungan suami istri. Dan yang ketiga, perbaikan kualitas hubungan antara orang tua dan juga anak. Lalu poin keempat adalah perbaikan lingkungan. Dan yang kelima adalah peran pengasuh di luar orang tua. Dan di sini ada 5 poin ini, tetapi kita fokus pada poin 1, 2, dan ketiga untuk saat ini. Nah, dan juga di sini ada irisan poin 1 dan poin ketiga. Biasanya pengetahuan, lalu prakteknya bagaimana pengetahuan itu dipraktekkan di poin ketiga ini. Oke, selanjutnya ayah bunda, next. Adapun materi-materi yang sudah kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cerdas berkomunikasi dengan buah hati. Nah, yang kedua, menyemai benih karakter. Yang ketiga, ayahku idolaku. Yang keempat, be a superman. Kalau ada ayah, ada ibu. Lalu yang kelima, mengenal kuadran karakter. Di sini judulnya waktu itu adalah mengantarkan sukses anak dengan kuadran karakter, dengan materi Bapak Zaim Ukhrawi. Lalu kemudian, dan yang terakhir kemarin adalah sakinah bersamamu. Oke, kita akan review kembali dari poin pertama atau dari materi pertama. Oke, next. Oh ya, ini adalah karena parenting ini sangat luas, dan sebenarnya yang kita pelajari kemarin itu hanya setetes saja, atau mungkin sedikit sekali dari isu-isu terkini. Mungkin nanti ke depan ada tema-tema yang juga akan kita pelajari. Kita juga belum belajar tentang multiple intelligence. Lalu kemudian neuroscience ini juga penting, bagaimana kita harus tahu bagaimana cara kerja otak. Lalu kemudian ada
tentang narkoba dan juga narkolema. Nah, istilah narkolema ini adalah kepanjangan dari narkoba lewat mata. Kemudian ada juga gadget, dan ini Pak mungkin isu yang sangat hangat pada saat ini karena pandemi. Kemudian mau nggak mau anak-anak harus belajar daring. Lalu kemudian yang kelima ada juga bagaimana kita mencegah kejahatan seksual pada anak. Kenapa kok kejahatan? Ya, kejahatan maupun pelecehan. Jadi kejahatan itu lebih lebih tinggi kadar kekerasannya daripada pelecehan. Tetapi ini bagaimana kita juga harus mencegah agar itu tidak terjadi kepada anak kita. Anak kita harus dikasih pengertian dan juga konsep diri untuk juga bisa bertahan. Lalu selanjutnya muhasabah tentang orang tua. Dan masih banyak lagi isu-isu maupun tema-tema yang menarik lainnya yang mungkin kita harus pelajari. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dan bisa kembali bersama-sama belajar. Oke. Ayah Bunda, untuk materi pertama next. Judulnya pada saat itu adalah cerdas berkomunikasi dengan buah hati. Nah, di saat kita belajar tentang komunikasi ini, kita sebenarnya juga belajar sekilas tentang neuroscience, bagaimana otak itu bekerja. Dalam teori neuroscience, otak itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama otak bagian depan atau kita sebut dengan neokorteks. Lalu otak tengah di sini adalah limbik. Lalu di belakang sini ada batang otak atau kita sebut dengan otak reptil. Nah, yang di depan neokorteks adalah otak atau tempat bersemayamnya kecerdasan. Di sini tengah limbik itu adalah penyimpan perasaan, dan juga yang belakang adalah otak reptil adalah sang penjaga diri. Jadi bagaimana kita nanti harus juga tahu kalau anak dikasih rangsangan negatif, maka yang keluar, yang dirasakan anak, emosinya adalah negatif. Yang bekerja kalau negatif itu lebih cenderung otak reptilnya. Jadi kita kemarin juga sudah tahu, dan mungkin suatu saat kita harus belajar lebih detail tentang neuroscience itu, bagaimana otak bekerja. Lalu juga bagaimana semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, anak-anak semua juga merekam, dan ini adalah proses imprint. Jadi mereka belajar secara alamiah bahwa semuanya tuh terekam otomatis, dan bisa kalau sering diulang-ulang terus, maka akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Oh ya, kita juga bisa belajar juga tentang subconscious ya, atau alam bawah sadar. Ini tadi juga belum masuk. Ini materi menarik juga. Oke, lalu selanjutnya setelah kita mengetahui cara kerja otak, maka selanjutnya kita praktekkan dalam berkomunikasi. Saya ulangi lagi yang neuroscience tadi, ketika ada rangsangan negatif, seakan-akan ini kalau gambaran gampangnya, ketika rangsangannya negatif, maka limbik merespon, emosinya adalah emosi negatif, maka yang nyala saklarnya itu adalah bagian belakang atau otak reptilnya yang nyala. Kalau misalkan rangsangannya adalah rangsangan positif, maka limbik merespon, emosinya akan positif. Maka yang nyala saklarnya saklar neokorteks atau bagian depan ini. Nah, itu cara gampangnya untuk menjelaskan. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita. Maka jadilah kita pendengar yang baik. Seperti apa pendengar yang baik? Ingat, kenali bahasa tubuhnya, lalu kemudian kenali perasaannya, lalu nyatakan perasaan, kemungkinan perasaan yang dialami oleh anak.
itu jadi pendengar yang baik. Dan juga contohnya begini, anak-anak datang wajahnya cemberut. Nah, ketika kita harus juga mengenali bahasa tubuhnya, oh berarti dia mosi lagi negatif, mungkin sedih. Lalu kemudian kita kenali, oh perasaannya kemungkinan begini. Lalu kita nyatakan, kamu sedih ya nak? Nah, jadi iya, emang kenapa sedih? Kamu sedih ada masalah dengan teman kamu? Iya, kenapa mainanku dirusak? Nah, kamu sedih karena mainanmu dirusak. Nah, itu sebenarnya kita sedang mempraktekkan menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang aktif juga. Nah, di sini setelah menjadi pendengar yang aktif, kita juga bahasa tubuh kita juga harus sesuai. Kalau misalkan sedih, ya kita seakan-akan berempati ikut sedih juga. Senang, ya ikut senang. Nah, ini jangan sampai kita anak ngomong lalu kita sambil cuek atau nggak ngelihat matanya. Eye contact ini penting juga. Jadi ketika kita juga menunjukkan bahasa tubuh kita sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak, itu juga anak merasa diperhatikan. Oke, setelah menjadi pendengar yang baik, yang aktif, maka selanjutnya terapkan metode komunikasi positif, karena ini yang efektif ketika kita berkomunikasi dengan anak. Ya, salah satunya jangan teriak-teriak anak jauh, dekatkan anak. Jadi ketika kita komunikasi dengan anak, usahakan dengan jarak yang dekat. Ketika emosinya negatif, maka kita bisa peluk sambil kita peluk. Lalu apalagi jangan membentak. Ingat, ketika membentak, ini di dalam otak anak itu pertumbuhannya di dalam otak itu ada sekitar lebih dari 10 triliun miliar 10 triliun sel otak. Jadi ketika kita bentak, maka muatan atau sel-sel otak itu akan mati, akan hancur. Apalagi ketika kita pukul. Nah, ayah bunda, jadi dalam pertemuan pertama tadi tentang komunikasi, kita belajar neuroscience, menjadi pendengar yang aktif, dan juga kita belajar tentang bagaimana menerapkan metode komunikasi yang positif. Oke, selanjutnya, next, adalah menyemai benih karakter. Nah, ini sebenarnya bisa sangat mudah kita ingat. Di sini ada 4 pakem TKKB. Ingat TKKB, TK dan kelompok bermain. Tapi di sini singkatan dari TKKB adalah teladan, komunikasi, kebiasaan, dan juga bercerita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk atau mendidik anak kita agar anak kita mempunyai karakter yang baik, karakter yang positif. Ingat TKKB, teladan, komunikasi, kebiasaan, bercerita, dan ingat semua 4 ini bahwa kita semua bahwa 4 ini tidak ada apa-apanya jika kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Jadi selalu libatkan Allah, doakan anak-anak kita setiap hari, setiap sholat, setiap saat. Dan juga libatkan Allah, tingkatkan kualitas ketakwaan diri kita, kualitas diri kita. Oke. Lalu yang ketiga, next, ada ayahku idolaku. Nah, ini kita belajar kemarin dari kutipan dari kalimat yang saya kutip di bukunya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Judulnya kalau nggak salah Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Wa kam mimman ashqa waladahu fil kabidihi bi ihmalihi wa tarkita dibihi wa inanatihi lahu ala syahwatihi. Itu satu kalimat sebenarnya.
Artinya begini, ada 3 kesalahan ayah di sini. Kalau kita menemukan sesuatu problematika anak, maka tak lain dan tak bukan kesalahannya adalah pada ayah. Salahnya apa aja itu? Betapa banyak wa kam mimman ashqa waladahu wa fildata kabidihi. Betapa banyak ayah itu mencelakakan anaknya di dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah. Kenapa? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahwati. Yang pertama, cuek terhadap anak, nggak tahu, nggak memperhatikan anak-anak, udah besar juga nggak tahu anak-anak kebutuhannya apa, nggak tahu. Pasarnya dipasrahnya ke ibunya. Nggak bisa begitu, karena tanggung jawab utama seorang ayah adalah ku anfusaku ahlikum naro, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maka anak juga anggota keluarga, maka tanggung jawab terbesarnya adalah ayah, kepala keluarga. Lalu kesalahan yang kedua adalah watar kita dibihi, meninggalkan pendidikan adab atau tidak ngajarin adab, tidak mendidik adab kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah wa'i'anatihi lahu ala syahwatihi, yakni memfasilitasi syahwat anak. Bagaimana ketika daring, anak dibelikan HP, masih kecil misalnya, masih kecil dipegangin HP atau dikasih HP, HP-nya nyala online terus setiap hari, wifi full nonstop, mereka online tiap hari. Padahal belum waktunya. Maka ketika kita memberikan HP dalam kondisi online seperti itu, sebenarnya kita sudah memberikan sumbangsih atau juga peran, kita sudah berperan dalam merusak otak anak kita sendiri. Oke. Itu kesalahan ayah. Lalu selanjutnya banyak sekali yang terjadi fenomena saat ini. Ayah, ini pilihan juga. Ayah akan menjadi superhero-nya anak atau anak akan kehilangan sosok ayahnya. Nah, di Indonesia disebut-sebut sebagai fatherless country, negara tanpa ayah. Jadi jangan sampai sebutan itu terus-menerus nempel pada Indonesia. Oke, saya berharap dan saya sendiri juga berharap, saya sendiri juga untuk saya sendiri dan juga ayah-ayah semuanya, bahwa jadilah super father, jadilah superhero bagi anak-anak kita. Lalu di sini ada pengaruh ayah yang sangat luar biasa. Ada banyak penelitian bagaimana pengaruh ayah itu sangat signifikan bagi perkembangan tumbuh kembang anak kita. Oke, ini tentang ayahku idolaku. Selanjutnya yang keempat, next. Ya, kita selingi waktu itu setelah ayahku idolaku, urutannya adalah kita datangkan pemateri dari Pak Zaim Ukhrawi. Beliau menyampaikan judul mengantar sukses anak dengan kuadran karakter. Ingat, kuadran karakter itu ada 4 warna yang kita tahu kemarin, kita ikuti, kita pelajari bahwa ada 4, biru, hijau, kuning, merah. Jadi pembagian sebenarnya dari belahan otak kanan, otak kiri, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, dan kiri belakang. Itu urut-urutannya. Kanan depan biru, kiri depan hijau, kuning, yaitu kuning itu kanan belakang, dan juga merah kiri belakang. Oke, dengan ciri khasnya atau ciri karakternya, untuk biru itu adalah si damai, hijau si pikir, dan kuning si teguh, dan juga merah ini si meriah. Lalu setelah
mengenal empat warna ini atau kuadran karakter ini karakter dasarnya. Ada banyak profesi yang lebih cocok untuk mereka nanti bisa mengembangkan potensi terbaiknya. Banyak sekali, nggak mungkin kita jelaskan hari ini, kita hanya review. Lalu setelah kita tahu warna tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kenalkan konsep 5B dan jalankan konsep 5B ini. Apa itu? Yang pertama adalah B, satu, bersyukur. Lalu kemudian yang kedua, bercita-cita. Lalu yang B ketiga, bekerja keras. Keempat, bekerja sama. Dan terakhir adalah berhijrah. Oke, next. Oke, yang kelima, be a Superman. Oke, Mem Arya, kita belajar dari Mem Arya atau dengan Mem Arya pada saat itu, dan bagaimana ibu itu juga penting dalam proses pendidikan anak. Jadi begini, pada materi ini saya meringkas atau merangkumnya jadi 3 poin. Yang pertama, tentang peran yang saat ini dijalani adalah ada yang peran itu normatif, substitutif, atau prestatif. Jangan sampai substitutif atau prestatif itu mengalahkan yang normatif. Artinya apa? Normatif itu tugas utama sebagai seorang ibu. Lalu kalau substantif itu mengganti, mungkin suaminya meninggal, kemudian dia harus menjadi tulang punggung keluarga, memberikan nafkah. Lalu yang prestatif itu seperti berkarir di luar. Nah, jangan sampai substantif dan juga prestatif ini mengalahkan tugas normatifnya sebagai tugas pokoknya sebagai seorang ibu. Itu yang paling penting. Dan juga selanjutnya, dalam pendidikan ini peran ibu tidaklah kecil juga, karena kebanyakan yang bersama anak adalah ibu, ini mayoritas. Nah, jadi di sini peran ibu dalam mendidik anak ada 4. Madrasah pertama, kemudian pembentuk karakter, kemudian komunikator yang handal, dan yang keempat adalah teman berbagi bagi anak-anak. Oke, selanjutnya tipsnya bagaimana nih menjalankan peran sebagai seorang ibu? Ingat, ikhlas, sabar, dan sadar. Itu dia tipsnya dari Mem Arya. Oke, selanjutnya yang terakhir, judulnya indah sekali. Izinkan aku sakinah bersamamu. Oke, next. Sakinah bersamamu. Oke, sakinah bersamamu ini terakhir dengan Ustadz Ridho. Ya, mohon maaf, mungkin nanti juga bisa kita sambung karena pada saat itu memang ada sakit, saya jadi tidak bisa untuk menyampaikan materi dan digantikan dengan Ustadz Ridho. Oke, untuk sakinah bersamamu ini ada poin-poin kenapa kok penting ini. Ini adalah kalau dilihat dari sub pokok tadi, ini masuk poin kedua, hubungan suami istri. Jadi dalam parenting ini penting juga bagaimana kita mewujudkan harmonisasi keluarga kita, romantisme keluarga kita. Nah, di sini makanya judul ini kita pilih. Jadi ketika kalau hubungan suami dan istri bermasalah, maka juga itu akan berimbas kepada anak-anak. Jadi apapun masalah orang tua dan itu dilihat oleh anak, maka tentu itu akan membekas dalam jiwa anak.
kita belajar kemarin imprints, yaitu proses alamiah. Belajar alamiah, semua yang kita lihat, kita dengar itu terekam di dalam otak dan disimpan di dalam otak. Bahkan anak-anak pun yang mungkin bayi itu juga sudah merekam. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berhubungan dengan pasangan kita, berkomunikasi dengan pasangan kita, bagaimana tindakan kita juga direkam oleh anak-anak kita. Jadi penting sekali. Lalu di sini ada statistik. Kita lihat di Badan Pusat Statistik atau BPS, di situ angka perceraian dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selalu meningkat, nggak ada kata turun. Jadi mungkin kalau ekonomi harga emas naik turun, naik lagi turun. Tapi kalau ini perceraian naik terus, nggak ada kata turun dari tahun ke tahun. Silahkan dicek di Badan Pusat Statistik bahwa yang terakhir dengar kemarin itu sudah menyentuh per tahun itu 400. Tahun kemarin 2019 itu 480.000 kurang lebih. Dari sebelumnya 400. 2015 masih 300-an. Dari 2015 300-an. Sekarang sudah 480.000 perceraian tiap tahun di Indonesia. Oke. Ayah bunda, inilah pentingnya juga SDC ada program Ka'bah. Di situ kita belajar tentang Uqudul Lijain bersama Ustadz Ridho dan juga Taisirul Khalaq dengan Ustadz Aziz. Oke, selanjutnya di dalam Sakinah Bersamamu ini, materi ini ada ketika orang menikah nih, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana sih doa yang tepat untuk pasangan yang menikah. Mungkin ada, kalau di dalam masa-masa sebelum pra-Islam atau masa-masa jahiliyah itu biasa orang berifa wal banin, mudah-mudahan rukun dan banyak anak begitu. Itu sebenarnya sebelum Islam. Tetapi Nabi Muhammad menggantinya atau mengajari kita dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Agar di keluarga kita diberikan keberkahan. Lalu ini yang paling penting adalah berkah. Ketika berkah ada, insya Allah sakinah, mawadah, warahmah itu akan ada dalam keluarga kita. Oke, selanjutnya adalah, oh iya Ustadz, kalau di dalam keluarga itu kan pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Lalu bagaimana? Justru itu ayah bunda, itu ujian. Jika kita bisa ngelewatin ujian atau masalah itu, maka Allah akan tinggikan derajat kita lebih tinggi. Jadi sebagaimana Rasulullah itu sangat romantis. Romantis itu seperti apa? Romantis itu enggak kalau misalkan tiap hari bilang sayang, itu standar. Artinya apa? Kalau istri masak enak, cantik sekali, enak sekali masakannya, lalu kita peluk, itu standar. Kenapa standar? Karena lagi dalam mood yang baik, semuanya baik. Tetapi laki-laki terutama ini diuji romantisnya itu ketika laki-laki maupun istri dihadapkan pada suatu masalah. Dan ini adalah puncak romantis menurut saya. Jadi romantis di saat konflik. Bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita. Nih, saya kasih contoh begini. Saya tanya dulu pada ayah ataupun bunda. Mungkin kalau saya laki-laki, ayah misalkan. Ataupun pasangan kita lah. Ayah maupun bunda, bagaimana jika kita sedang ada tamu, lalu kemudian
ada orang yang antar makanan untuk tamu-tamu itu, tetapi pasangan kita marah. Kita sempar atau kita kita tampik itu tempat atau wadah kue-kue itu, lalu sampai jatuh dan nampannya pecah, kue-kuenya berserakan. Dan di hadapan tamu yang ada di rumah kita. Respon ayah bunda bagaimana kira-kira? Nah, mungkin kita akan marah. Mungkin kita kemudian menarik istri kita dengan kasar. Kita marahi istri kita atau pasangan kita. Dan kita juga akan malu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begini. Ini ada hadis di kitab Bukhari Muslim ada, banyak di kitabnya Imam Ahmad juga ada. Nah, riwayatnya banyak sekali dan ini sahih. Suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu dan saat itu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Jadi itu pas giliran di rumahnya Aisyah. Karena banyak tamu, ada istri lain, kalau nggak salah Zainab itu mengirimkan kue untuk para tamu itu melalui pembantunya. Dia nyuruh pembantunya untuk mengantarkan kue itu. Ketika kue itu sudah diantar, Aisyah tahu. Aisyah marah. Aisyah cemburu. Dia nggak mau ada istri yang lain ngantar kue, padahal itu adalah rumahnya. Aisyah cemburu. Aisyah marah. Dia tampik itu nampan atau piringnya jatuh dan pecah. Kue berserakan. Dan itu dilakukan di depan para tamu, sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita, kok gini amat ya Aisyah? Mungkin begitu. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Apakah Rasulullah langsung marah? Apakah langsung menampar Aisyah? Ternyata di luar dugaan kita. Piring atau nampan yang pecah tadi dipunguti oleh Rasulullah, dikumpulkan. Beliau sendiri yang mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Kemudian diambilkan wadah yang baru atau wadah yang nampan yang masih bagus, lalu dipunguti kue-kue yang jatuh, ditaruh lagi di nampan itu, lalu disuguhkan kepada tamu-tamunya. Kulu, makanlah. Kulu, kata Nabi, kulu, makanlah. Lalu Nabi bilang kepada para sahabatnya, cuma bilang gini, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Jadi luar biasa, Nabi nggak marah, dia punguti itu. Kalau kita mungkin akan marah dan nggak, apalagi kalau udah marah mau nggak mungutin, nggak mau orang yang mecahin dia. Nah, mungkin begitu. Tetapi ini pelajaran yang berharga bagi kita, terutama para suami, bahwa romantisme itu diuji di saat kita sedang ada konflik, sedang ada masalah. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat materi-materi kita, review kita hari ini, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dan bisa kembali belajar bersama-sama. Oke, dan terakhir di sini, kalaupun diringkas lagi semua materi tadi, bahkan semua materi parenting, cuma ada dua nih. Ada di ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takut siapa? Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Hendaknya mereka khawatir. Maka falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kata Allah di ayat ini, satu poin utamanya,
bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Benar itu pantas, baik, selain juga tidak bohong. Jadi qawlan sadida ini maknanya perkataan yang benar-benar, yakni pantas sesuai dengan usia mereka. Lalu kemudian tidak mengandung kebohongan dan juga tentu saja baik. Oke, selanjutnya ayah bunda, nih kalau kita ringkas di sini maka cuma ada dua, takwa dan juga komunikasi. Jadi satu, perbaikan kualitas orang tua, di sini falyattaqullah, takwa. Lalu selanjutnya adalah komunikasi. Ini sebenarnya materi parenting ya ini aja. Jadi makanya tadi di awal ada poin 1, 2, dan 3. Jadi poin 1, perbaikan kualitas diri orang tua. Yang poin 2, perbaikan kualitas hubungan suami istri, itu masih juga hubungannya tetap orang tua. Jadi perbaikan kualitas diri antara suami dan istri. Dan juga ada irisan apa yang kita pelajari itu kita praktekkan dalam bentuk komunikasi. Wal yaqulu qawlan sadida, komunikasi orang tua dan juga anak. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya bunda, jangan lupa di tahun ajaran baru nanti kita akan belajar bersama-sama kembali dengan topik terbaru dan paling terdekat. Ini adalah topiknya multiple intelligence. Insya Allah dengan murid langsung dari penemu teori multiple intelligence. Kita tahu penemu teori multiple intelligence adalah Howard Gardner, dan ada orang Indonesia pertama yang belajar langsung dengan beliau. Insya Allah kita akan hadirkan Bapak Munif Hatif.